Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yaitu kelompok Serana. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alsari Ajeng Putri dengan NIM 24021162. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Helix, yaitu portofolio tentang 5 tahap desain thinking yang kami lakukan. Di mana dengan judul Helix yaitu self-care, sekarang dan nanti. Portofolio ini disusun untuk memenuhi UAS mata kuliah UI UX Design dengan dosen pengampu Bapak Arvin Claudi Forbenius MCom. Nah, perkenalkan kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri Alsari Ajeng Putri, yang kedua Lutfi Hatun Jannah, yang ketiga Yusran Raffi Lukman Hakim. Kemudian di sini ada ringkasan eksekutif dengan latar belakang yang kami ambil yaitu generasi Gen Z yang lahir pada tahun 1990-an hingga awal tahun 2010, yaitu mereka ini tumbuh di era digital dengan akses informasi tanpa batas. Meski terlihat melek dengan teknologi dan adaptif, tapi mereka juga menghadapi tantangan besar dalam hal kesehatan mental, seperti tekanan sosial, tuntutan prestasi, perbandingan di media sosial, dan sebagainya. Dimana di sini kami menyimpulkan dengan permasalahan yang kami ambil yaitu banyaknya Gen Z merasa kesulitan dan mengekspresikan isi pikirannya, tidak memiliki tempat aman untuk berbagi cerita, dan enggan berkonsultasi langsung dengan profesional. Hal ini malah dapat memperparah kondisi mental mereka dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan jiwa. Nah, solusi yang kami berikan yaitu ada sebuah aplikasi mobile yang fokus pada kesehatan mental Gen Z, di mana kami memberikan ruang aman, nyaman, privat, dan tempat untuk mengekspresikan diri. Aplikasi ini menggabungkan berbagai fitur pendukung seperti curhat anonim dengan orang random, di mana kami berharap si user ini dapat berbagi cerita tanpa takut dihakimi. Di sini kami ingin menjembatani user bisa berbicara dalam bentuk yang ringan, spontan, dan bebas identitas tanpa harus takut menceritakan apa isi hatinya. Kemudian yang nomor 2 yaitu journaling harian, memberikan ruang pribadi untuk mencurahkan isi pikiran dan emosi, membantu pengguna mengurai masalah secara reflektif. Kemudian yang ketiga yaitu ada mood tracker, alat pelacak suasana hati harian yang membantu pengguna mengenali pola emosional mereka sehingga dapat memahami pemicu stres dan meresponnya secara lebih sehat. Nah, selanjutnya ini ada dokumentasi pada saat wawancara. Ini salah satu responden kami yaitu Mbak Alivia, di mana di sini kami juga melampirkan ada data raw saat wawancara, tapi ini milik Mbak Alivia. Nanti selanjutnya ada di slide data raw tersendiri untuk responden yang lainnya. Nah, kemudian kami membuat empathy map dari hasil wawancara, di mana di sini Sage ini mengatakan tentang bagaimana perasaan mereka saat mengalami kendala stres yang dirasakan user dari responden kami ini. Mereka merasa tidak puas dengan kinerja sendiri, kemudian ada masalah keuangan maupun tugas, kemudian saat ujian ataupun saat melakukan sesuatu tetapi hasilnya tidak sesuai apa yang mereka inginkan. Nah, kemudian di sini ada things, yaitu apa yang mereka pikirkan saat mereka merasakan stres. Mereka tuh ingin dipuji, terus ingin dibuat tenang, kemudian ingin menceritakan perasaan sedih mereka. Kemudian ada mereka ingin seseorang yang mampu mengerti perasaan tanpa menghakimi. Kemudian apa yang mereka lakukan saat mereka merasakan stres, salah satunya itu ada menangis, kemudian ada self reward maupun menonton film atau mendengarkan musik dan makan makanan favorit. Kemudian apa sih yang mereka rasakan saat mengalami stres? Yang mereka rasakan itu mereka butuh waktu istirahat tanpa memikirkan hal-hal yang memicu stres. Kemudian ada juga yang perlu kehadiran seseorang yang sepaham dengan apa yang mereka rasakan. Kemudian ada coping stress, yaitu menjalani dengan baik dan ikhlas walaupun mereka mengerti saat itu mereka sedang merasakan stres. Nah, dari empathy map yang sebelumnya kami buat, kami memprioritaskan poin apa saja sih permasalahan yang diambil. Nah, di sini nomor 1 yaitu ada pemicu stres dari banyaknya tugas yang harus diselesaikan, kemudian overthinking yang berlebihan. Kemudian yang nomor 2 ada cara menghadapi stres dengan cara menangis untuk melegakan diri. Kemudian ada self reward, makan makanan enak, menonton film maupun mendengarkan musik kesukaan mereka, dan tidur yang cukup. Kemudian nomor 3 yaitu ada kesadaran diri terhadap stres. Mereka tuh menyadari mereka stres, tapi mereka tetap merasakan stres gitu, tidak bisa melepaskan stresnya gitu. Kemudian yang keempat itu ada kebutuhan.
yang mereka butuhkan yang pertama tuh yang pasti adalah waktu istirahat, yang kedua itu dukungan dari orang terdekat, kemudian yang ketiga tetap menjalani dengan ikhlas, yang keempat mereka tuh ingin tahu gimana sih memantau perasaan mereka yang sehari-hari sebelumnya gitu, istilahnya seperti mood tracker. Kemudian yang keempat journaling untuk mengekspresikan rasa apa saja yang telah dijalani mereka. Nah kemudian setelah membuat empati map, kemudian ada poin prioritas. Nah selanjutnya itu tentang user persona, dimana di sini kami membuat dua user persona. Nah untuk persona 1 ini di umur 20 tahun, lokasinya di Jogja. Kemudian dia ini seorang mahasiswi rajin atau mahasiswa rajin yang perfeksionis dan sensitif terhadap tekanan akademik, dimana daily activity-nya itu kuliah dari pagi hingga sore, kemudian mengerjakan tugas, lanjut istirahat maupun main sosmed. Kemudian apa yang mereka butuhkan di sini? Persona 1 ini membutuhkan fitur alarm atau pengingat, kemudian manajemen waktu dan deadline, dan konsultasi psikolog ringan atau untuk mengelola stres. Kemudian motivasi yang persona 1 miliki yaitu ingin punya nilai baik dan tidak mengecewakan orang tua. Frustration yang mereka yang persona 1 lalui ada tugas menumpuk, ujian yang mepet, terus ada kelompok yang tidak kompak, kemudian device yang sering digunakan itu WhatsApp. Nah untuk persona 2 sendiri, dimana umurnya dengan range yang sama yaitu 20 tahun, lokasinya di Sleman, seorang mahasiswa. Dia ini pribadi yang peduli dengan kesehatan mental. Ia juga senang berdiskusi dan terbuka pada perspektif baru meski sibuk. Kemudian apa kegiatan sehari-harinya itu persona 2 ada kuliah, istirahat, menonton YouTube, mengerjakan tugas, dan melihat film. Terus apa sih yang persona 2 butuhkan? Yaitu ada mood tracker harian, fitur konsultasi mental, maupun monitor kualitas tidur dan tingkat stres. Apa yang membuat mereka frustasi itu yaitu untuk persona 2 ada tugas yang banyak, kemudian merasa jenuh kalau tidak memiliki me time. Kemudian untuk motivasi persona 2 itu ada lakukan yang terbaik hari ini dan tetap rendah hati. Untuk device yang sering digunakan ada WhatsApp, YouTube, dan Netflix. Berikut adalah hasil presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusron Raffi Lukmanul Hakim dengan NIM 24021128. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang problem statement, yaitu adalah POV statement dari Diva Liza, Regina Kansa, Kalda Salma, Safira Permata, dan Alivia Fitri Nuraini. Nah, yang pertama, POV dari Diva Liza yaitu membutuhkan cara untuk mengistirahatkan pikiran dan mengelola tekanan karena ia merasa mudah kewalahan dengan ekspektasi. Lalu Regina Kansa, ia membutuhkan cara untuk mengelola tekanan batin dan ekspektasi yang tidak terpenuhi. Lalu ada POV statement dari Halda, yaitu ia membutuhkan cara untuk merasa didukung dan dimengerti secara emosional karena ia merasa tertekan oleh tekanan keuangan maupun tugas. Lalu ada point of view statement dari Safira Permata. Ia membutuhkan cara untuk menjaga ketenangan dan kejernihan emosi karena ia mudah stres akibat beban yang berlebihan. Dan yang terakhir ada Alivia. Ia membutuhkan cara untuk mengatasi stres akademik dengan penuh perhatian karena ia percaya pada penerimaan positif dan menemukan kedamaian dalam berbagi dengan orang yang ia cintai. Lalu ini adalah customer journey map, yaitu simpulan dari beberapa responden. Yang pertama ada awareness, itu membaca artikel. Awareness dari customer action yaitu membaca artikel soal burnout mahasiswa di sosial media. Lalu touch points-nya adalah media sosial dan customer experience-nya adalah seperti itu.
Dan pain point yaitu kurang informasi dan takut aplikasi tidak berguna. Dan solusinya adalah iklan edukatif di sosial media dengan studi kasus yang nyata. Yang selanjutnya ada consideration, customer actionnya adalah mencari tahu fitur aplikasi, adakah alarm, mood tracker, konsultasi, atau fitur fisik. Lalu ada touch point yaitu website resmi, ulasan di Play Store, dan review YouTube dengan customer experience seperti itu. Dan pain pointnya bingung memilih aplikasi karena banyak opsi yang serupa. Dan solusinya adalah website interaktif dengan demo fitur. Nah, yang kemudian ada purchase yang dengan customer actionnya yaitu mengunduh aplikasi dan mulai isi data pribadi dengan kebutuhan masing-masing. Dengan touch point-nya yaitu Google Play Store atau App Store. Dengan customer experience-nya sedikit lebih senang. Lalu ada pain point-nya takut ribet atau boros kuota. Solusinya adalah onboarding simple dan panduan pemula. Lalu ada consideration, dengan customer actionnya mencoba fitur seperti alarm tugas, mood tracker, dan pemantauan stres. Touch point-nya adalah notifikasi harian, fitur progress, dan reminder mingguan. Dengan customer experience-nya adalah seperti lebih senang seperti itu. Dan pain point-nya fitur terlalu umum, tidak personal. Solusinya adalah fitur personalisasi berdasarkan kegiatan program dengan kegiatan pengguna. Lalu ada loyalty. Loyalty adalah customer action-nya adalah merekomendasikan ke teman karena merasa terbantu. Lalu touch point-nya adalah fitur komunitas, batch progress, dan feedback pengguna. Customer experience-nya merasa senang dengan, tapi pain point-nya tidak ada update fitur atau mulai bosan. Solusinya adalah tambahkan komunitas aktif. Nah, selanjutnya adalah How Make Me dari beberapa responden. Yang pertama dari Faliza, bagaimana kita menciptakan alat istirahat mental yang mudah diakses. Lalu How Make Me dari Regina Hansa adalah bagaimana kita dapat membangun kesadaran diri dan fitur manajemen ekspektasi untuk mahasiswa yang berjuang dengan perfeksionismenya. Lalu yang selanjutnya How Make Me Alivia Fitri Nuraini, bagaimana kita menawarkan fitur mindful coping untuk mahasiswa kesehatan yang menghadapi kelelahan akademis. Dan yang selanjutnya ada How Make Me Safira, bagaimana kita dapat merancang alat perawatan diri yang terstruktur untuk mahasiswa sensitif terhadap kekacauan dan kerja berlebihan. Yang terakhir ada How Make Me Halda, yaitu bagaimana kita menyediakan platform dukungan emosional untuk siswa yang merasa sendirian selama stres. Nah, selanjutnya ada deskripsi solusi nih. Solusi yang ditawarkan adalah aplikasi kesehatan mental yang dirancang khusus untuk Gen Z dengan pendekatan personal, aman, dan mudah diakses. Aplikasi ini berfungsi sebagai ruang virtual untuk mengungkapkan perasaan dan mengurangi beban pikiran tanpa tekanan sosial. Dan fitur utamanya mencakup curhat anonim. Dengan curhat random, pengguna bisa berbagi cerita keluh kesah. Lalu ada journaling harian. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mencatat emosi, pengalaman, atau pikiran secara rutin. Dan selanjutnya ada mood tracker, alat pelacakan suasana hati yang membantu pengguna memahami pola emosional, memantau perkembangan kesehatan mental, dan mengenali pemicu stres. Dengan mengintegrasikan fitur-fitur tersebut, aplikasi ini tidak hanya menjadi tempat curhat, tetapi juga tempat alat bantu refleksi dan pemantauan kondisi mental secara mandiri. Solusi ini relevan dengan karakter Gen Z yang terbiasa dengan teknologi, mencari kenyamanan emosional secara digital, dan membutuhkan pendekatan non-formal dengan kegiatan kesehatan, dengan menjaga kesehatan mental. Lalu ada sitemap. Di sini yang pertama adalah homepage, dan masuk ke homepage ada beberapa page, yaitu home, chat, jurnal, profile. Di home kita bisa menemukan mood tracker, mood journal, kalender history mood, seperti itu. Dan lalu di chat kita bisa menambahkan foto,
voice note, search, stop chat, dan send file. Lalu ada jurnal, yaitu kita bisa mengupload video, foto, teks, dan voice note. Dan yang di profile yaitu kita bisa mengedit profile, foto, header, username, email, bio, dan website seperti itu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lutfiatuna Miratulzana dengan NIM 24021112. Untuk slide berikutnya adalah user flow. Di user flow terdapat tampilan login, kemudian akan ditanyakan apakah sudah punya akun atau belum. Jika belum, akan dilanjutkan ke registrasi akun. Jika sudah, tinggal masukkan username atau email yang sudah terdaftar, kemudian memasukkan password. Setelah itu akan masuk ke tampilan homepage. Di dalam homepage terdapat taskbar dan juga logout. Di taskbar terdapat profile, jurnal, chat, dan juga home. Kemudian di home terdapat tampilan mood tracker. Di mood tracker terdapat history mood journal, kalender history mood journal, dan juga mood. Kemudian ini adalah wireframe low fidelity. Lalu ini adalah wireframe high fidelity. Kemudian desain sistemnya, kami menggunakan beberapa warna yang kami pilih menggunakan font Poppins. Kemudian ini adalah ikonnya juga. Untuk interaksi prototipenya, tinggal masukkan login, tinggal masukkan username atau akun yang sudah terdaftar, kemudian password, lalu tekan login. Ini adalah tampilan homepage-nya. Ini tampilan mood, jurnal mood. Lalu ini history journal. Kemudian untuk tampilan chat, tampilan jurnal pribadi, dan juga tampilan untuk profile. Dan selanjutnya adalah task based skenario. Kemudian adalah task based skenario. Kami menggunakan Maze untuk melakukan tesnya. Dengan judul penggunaan Helix untuk mengekspresikan mental Gen Z. Skenarionya, kamu adalah mahasiswa yang ingin mengekspresikan emosi yang sedang kamu miliki setiap harinya. Kamu bisa mengekspresikan emosi kamu melalui aplikasi Helix, di mana di aplikasi ini kamu dapat men-tracker mood kamu sehari-hari. Kamu bisa mengobrol, bercerita dengan orang random, maupun memberikan catatan di jurnal apa saja yang sudah kamu lalui hari ini. Untuk tugasnya, yang pertama di login page test, kamu tinggal klik username, kemudian go, lalu password, tekan go lagi, kemudian login. Yang kedua homepage test, emoticon keempat, lalu jurnal, kirim atau go, kemudian history journal 1-3, kemudian logout. Yang ketiga taskbar test, tekan home di homepage, tekan chat, kemudian tekan jurnal, kemudian profile. Untuk selanjutnya ini adalah uji prototype dengan 90,9% sukses rate-nya, 9,1% untuk drop off-nya, 61,6% misclick rate-nya. Terjadi misklik karena user atau responden kurang merasa jelas pada instruksi yang diberikan, dan juga deskripsi yang kurang jelas. Kemudian untuk homepage test, sukses rate-nya 100%, drop off-nya 0%, kemudian 79%
misklik rate-nya. Terjadi misklik sebesar 79% dikarenakan kurang jelas pada bagian deskripsi emoticon yang dimaksud, tidak dijelaskan emoticon letaknya di mana dan keterangan tempatnya. Kemudian untuk tes bar test, sukses rate-nya 87,5%, drop off-nya 12,5%, misklik rate-nya 52,9%. Terjadi misklik sebesar 52,9% dikarenakan bingung dengan instruksi yang diberikan sehingga klik beberapa tampilan yang ada kurang detail harus diapakan pada tampilan yang diberikan. Kemudian untuk raw data riset, ini adalah pertanyaan yang kami berikan kepada responden. Kemudian pada link draft terdapat dokumentasi keseluruhan yang kami lampirkan untuk laporan portofolio ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.